Oke, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran SketchUp. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dalam berbagai tools atau alat yang tersedia di SketchUp dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat model 3D. Bagi kamu yang baru mulai belajar, tenang saja, kita akan bahas langkah demi langkah dengan penjelasan yang sederhana dan praktis. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir ya. Sebelum kalian memulai SketchUp, biasanya akan muncul tampilan seperti ini dalam aplikasi SketchUp kalian saat kalian buka. Biasanya kita akan menggunakan new model yang simple meters. Kenapa menggunakan simple meters? Karena biasanya menggunakan satuan meters itu lebih mudah karena satuan meter biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari atau desain-desain skala 1:1 yang biasa kita gunakan. Kita pencet. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kalian pencet, biasanya akan muncul tampilan seperti ini dengan orang yang ada di sini sebagai figur dari SketchUp Pro 2021. Biasanya sebelum kalian memulai aplikasi SketchUp, di sini tools yang muncul biasanya hanya bagian sini saja, lebih sedikit dibandingkan yang ada pada bagian kiri ini. Nah, untuk memunculkan bagian kiri ini, kalian bisa pencet pada bagian view di tools bar. Kalian pencet di large toolset ini, lalu kalian pencet, kalian close, maka akan muncul bagian sini nantinya. Nah, kita mulai aja pembahasan dari alat-alat yang ada dalam SketchUp ini. Alat yang pertama yaitu alat pilih atau select tools. Di sini ikonnya itu panah hitam seperti ini, berfungsi untuk memilih objek, garis, atau bidang. Cara penggunaannya kalian bisa klik sekali, misal klik ini sekali, atau memilih satu objek, misal seperti ini. Kan ini satu objek nih, bisa kalian gituin, atau kalian tarik seperti ini untuk memilih objek yang ada bagian kotak yang kalian inginkan. Untuk memilih banyak benda-benda juga menggunakan tarik sini. Jika kalian ingin memilih objek yang cukup banyak, kalian bisa menggunakan tombol shift. Itu bisa kalian kurangi, bisa kalian tambahi. Bisa kalian pencet ini, bila kalian pencet shift tekan, kalian bisa mengurangi objek yang kalian pilih. Bisa pencet lagi, itu akan dikurangi. Selanjutnya ada eraser tools atau alat penghapus. Ikonnya ini seperti penghapus ya. Itu ada tulisan pink, fungsinya yaitu menghapus garis dari model. Biasanya juga bisa menghapus sebuah model yang sudah jadi, namun biasanya untuk menghapus model yang sudah jadi, biasanya menggunakan keyboard bacaan delete atau backspace. Cara penggunaannya yaitu saya contohkan terlebih dahulu. Di sini misal ada garis. Nah, misal kalian ingin menghapus sebuah garis yang sebelah sini, kalian bisa pencet sini. Arahkan gambar bulatan kecil dekat penghapus ke arah garis, kalian pencet saja. Nah, ini juga bisa pencet, tekan dulu boleh, pencet. Jika kalian menghapus garis yang bentuknya bidang seperti kotak, semisal seperti ini, jika kalian menghapus salah satu garisnya, maka bidang tersebut juga bisa hilang bentuknya. Misal seperti ini kalian hapus, nah, maka akan tersisa garis 3 saja dibanding tadi, maka bidang di tengah-tengah juga akan hilang. Selanjutnya ada line tool. Ikonnya dari line tool ini berbentuk pensil yang fungsinya tuh untuk menggambar sebuah garis lurus. Cara penggunaannya yaitu kalian titik awalnya kalian klik, misal titik awalnya kalian di sini, kalian tarik tergantung panjang yang kalian inginkan. Nah, misal panjangnya yaitu kalian ingin 2 meter 49 cm itu. Kalian pencet lagi di titik akhirnya, maka akan tergambar sebuah garis. Nah, ngomong-ngomong soal garis, jika kalian menggambar garis sesuai dengan warna hijau, misal ini, hijau. Hijau ini menandakan garis kalian itu sejajar dengan garis hijau yang ada di sini. Garis hijau yang ada di sini menandakan sejajar. Garis kalian berwarna biru, maka garis kalian berarti sejajar dengan garis biru ini, dan pada garis merah juga berarti sejajar dengan garis merah. Selanjutnya yaitu ada
freehand. Freehand ini sama halnya dengan line, yaitu untuk menggambar garis. Namun freehand ini dari kata free, yaitu bebas. Kalian bisa menggambar garis bebas sesuai kemauan kalian bentuknya. Misal kalian ingin membentuk huruf I dengan gambar garis bebas seperti ini, maka akan terbentuk seperti ini. Biasanya garis bebas ini kita gunakan untuk membuat sebuah pulau dalam desain sebuah kandang atau desain layout kandang dengan zona-zona tertentu. Kalian misal mau pilih banyak tadi, kalian tinggal pencet shift, ini pencet lagi shift, bisa mau kurangin pencet lagi, bisa tambahin pencet lagi, tambahin, atau kalian tambahin gini lagi, kalian pilih semua. Nah, kalian pencet delete, maka akan hilang semua. Selanjutnya ada rectangle tool atau alat persegi yang bisa kita sebut. Ikonnya ini berbentuk kotak dengan satu garis dari ujung kanan ke ujung kiri bawah. Fungsinya membuat persegi atau persegi panjang yang kalian inginkan. Cara penggunaannya yaitu klik di titik awal, kalian pencet, lalu kalian seret ke arah titik akhir yang kalian inginkan. Kalian bisa lihat di sudut kanan bawah untuk melihat ukuran presisi. Bisa kalian ketik manual juga, semisal seperti ini. Kalian ingin membuat kotak berukuran 3 meter x 3 meter. Di sini titik berfungsi sebagai koma, dan koma sebagai fungsi pemisah antara ukuran misal 2 x 2, maka 2,2 meter. Kalian bisa ketik 3,3 meter. Kalian tinggal enter, maka ukuran kotak yang kalian inginkan akan berbentuk 3 x 3 meter. Selanjutnya ada circle tool, yaitu di sini dari namanya aja kita harus tahu di sini untuk membentuk lingkaran. Dari ikonnya juga lingkaran, fungsinya membuat lingkaran 2D atau 2D. Cara penggunaannya, kalian bisa klik titik tengah, lalu seret keluar untuk menentukan berapa jari-jari yang kalian inginkan. Misal jari-jari dari lingkaran yaitu 1 meter, kalian tinggal pencet 1, lalu enter, maka jari-jari dari lingkaran yang kalian buat akan berukuran 1 meter. Selanjutnya ada alat arc tool atau alat busur. Ikonnya ini seperti busur. Cara penggunaannya yaitu klik 2 titik sebagai garis dasar, lalu klik titik ketiga untuk menentukan lengkungan. Semisal seperti ini. Klik di sini pertama-tama, lalu klik di sini dengan panjang 1 meter, lalu arahkan lengkungan yang kalian inginkan. Misalnya lengkungannya ingin berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Di situ ada tulisan half circle yang menandakan yaitu itu berbentuk setengah lingkaran. Misal di sini 3/4 circle, di sini yaitu full circle atau full lingkaran. Selanjutnya ada polygon tools atau ikonnya di sini ada segi 6. Di sini juga membuat bentuk poligon beraturan, misal segi 5 atau segi 6. Kalian bisa bentuk. Ini berbentuk segi 6 dengan diameter 1 meter. Selanjutnya ada alat push atau pull, yaitu untuk mendorong atau menarik suatu ikon. Ikonnya ini ada kotak dengan arah panah ke atas. Ini berfungsi sebagai mengubah bentuk 2D menjadi 3D. Contohnya pada persegi yang kita buat tadi, lalu kalian klik pada bidang datarnya, pencet, kalian tarik ke atas, itu akan menarik sebuah bidang persegi menjadi bidang balok atau dinding yang kalian inginkan. Misal kalian tarik ke atas, misal ketinggiannya mau 1 meter, tinggal pencet 1, tinggal enter, maka ketinggiannya akan menjadi 1 meter. Selanjutnya ada alat move tools. Di sini bentuknya itu panah silang di atas, bawah, kiri, dan kanan. Berfungsinya sebagai menggeser objek. Cara penggunaannya, kalian klik objek yang kalian ingin geser. Misal ini, kalian pencet, kalian geser kemana bisa. Nah, jika kalian tidak make group sebuah bangunan, maka akan tergeser bagian yang kita pilih saja, misal seperti ini. Jadi dia bentuknya akan tidak beraturan. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan dalam menggeser sebuah objek yaitu kalian harus membuat make group sebuah objek tersebut. Misal seperti ini, kalian bisa pencet sebanyak-banyaknya atau 5 kali, tidak perlu sebanyak-banyaknya. 5 kali sudah terpilih semua, kalian pencet klik kanan pada mouse,
kalian bisa make group. Maka jika kalian ingin memindahkan objek tersebut akan pindah semua karena sudah menjadi sebuah grup atau satu bentuk. Pencet sini, mau pindah ke sana bisa, pindah ke sini bisa, tergantung kalian ingin memindahkannya kemana. Selanjutnya ada rotate tool. Di sini memiliki ikon dua panah melingkar ke kiri dan ke kanan yang berfungsinya sebagai memutar objek pada arah tertentu. Semisal kalian membuat bangunan, ternyata arah bangunan tersebut tidak dari timur ke barat, tapi dari utara ke selatan, maka kalian bisa putar objek tersebut seperti ini. Misal kalian pencet di sini, maka objek tersebut akan berputar sesuai kemauan yang kalian inginkan arahnya. Misalnya kalian ingin mengubahnya sebanyak 90 derajat putarannya, kalian bisa pencet seperti ini, lalu ketik 90. Nah, otomatis akan terputar sebanyak 90 derajat. Selanjutnya yaitu ada scale tool. Ini dengan kotak dengan garis warna hijaunya ini, dia fungsinya mengubah ukuran objek atau skala suatu objek. Misal cara penggunaannya itu klik objeknya, lalu di sini bisa kalian ubah berapa skala yang kalian ingin ubah. Misal kalian bisa ketik tahan shift, lalu tarik. Nah, ini biasanya pengubahan skalanya akan proporsional. Namun biasanya hal ini jarang dilakukan karena kita sudah melakukan desain itu sesuai dengan kemauan yang kita inginkan, berapa kali berapanya. Selanjutnya ada tab measure tool. Atau ini di sini ikonnya seperti meteran yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia fungsinya itu mengukur dan membuat garis bantu. Di sini misal kalian pengen mengukur berapa meter yang kalian inginkan dari arah yang kalian mau. Misal sini 1 meter, kalian pencet, maka di sini akan muncul nih. Dari sini ke sini ukurannya yaitu 1 meter. Maka kalian bisa buat garis di sini. Jadi kalian bisa tahu jarak dari garis ini ke garis ini yaitu 1 meter sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya ada protector tools. Di sini ikonnya yaitu busur derajat. Fungsinya itu mengukur atau membuat sudut bantuan. Semisal kalian digunakan untuk membuat genteng atau atap, itu biasanya 30 derajat. Kalian bisa tarik ke sini, pencet pertama di sini, kedua di sini, lalu tarik ke sini. Nah, di pojok kanan bawah itu tertulis 15, berarti menandakan bahwa kemiringannya yaitu 15 derajat. Jika kalian ingin membuat menjadi 30 derajat, kalian tinggal ketik 30 dan enter, maka kemiringan dari garis yang kita buat yaitu 30 derajat. Maka dari itu kalian tinggal buat kesini dan kesini menjadi 30 derajat. Seperti itu. Selanjutnya ada pen bucket tool. Di sini ada pen bucket, ikonnya itu ember cat. Fungsinya yaitu memberi warna atau memberi material pada suatu permukaan. Misal kalian ingin memberi warna pada permukaan ini, kalian bisa pencet ini. Nah, maka akan jadi warna seluruhannya menjadi warna pink. Kenapa bisa jadi keseluruhan? Karena objek yang kita warnai itu sudah kita buat jadi grup. Jika kalian ingin mewarnai satu bagian saja, kalian bisa pencet lagi 2 kali. Nah, kalian mewarnai atasnya bagian warna ini, snow. Bisa nggak pencet atasnya, kiri, bawah. Maka pada bagian-bagian tertentu saja yang kalian bisa cat. Bawahnya juga menjadi warna pink. Selanjutnya yaitu ada Orbit Tools. Orbit Tools ini ikonnya 2 panah melingkar secara horizontal. Fungsinya yaitu membuat atau memutar sudut pandang kamera yang kalian inginkan. Misal kalian melihat dari sebelah sana, kalian bisa ketik sini, tarik, lalu ke sini, maka terlihat pada bagian sini. Lebih mudah jika kalian menggunakan mouse, maka kalian tinggal klik bagian tengah mouse atau bagian scroll, kalian tekan, lalu kalian putar mouse-nya. Seperti itu untuk mempermudah kalian dalam menggunakan icon rotate ini. Selanjutnya ada pen tool.
Yaitu ini berbentuk tangan, fungsinya yaitu untuk menggeser pandangan secara horizontal atau vertikal, misal seperti ini, untuk menggeser-geser sebuah desain kalian. Geser. Kalian juga bisa menggunakan ini, kalian ketik shift, lalu tekan scroll tadi. Jika kalian tidak ketik shift, maka akan menjadi rotate tadi kan. Jika kalian ketik shift, akan tetap menjadi pen, dan tinggal geser-geser aja. Atau bisa juga menggunakan shortcut yaitu huruf H untuk pen di sini. Selanjutnya ada zoom tool, yaitu kaca pembesar atau memperkecil tampilan. Di sini bisa kalian zoom in, zoom out menggunakan scroll pada mouse kalian menggunakan. Selanjutnya ada 3D text tool. Kalian bisa membuat suatu tulisan, misal kalian pencet tadi, maka akan muncul seperti ini. Ini ketinggiannya sebanyak 0,25 meter atau 25 cm. Misalnya kalian ketik ingin bagus, kalian pencet place, maka akan terbentuk kata bagus dengan 3D seperti ini. Bentuknya itu membuat suatu papan nama atau membuat nama-nama pada bangunan tersebut, semisal tulisan kantin Bude, maka bisa kalian ketik di menggunakan 3D text ini. Selanjutnya yaitu ada follow me. Follow me ini biasa kita gunakan itu untuk membentuk objek 3D dari jalur-jalur tertentu. Cara penggunaannya seperti ini, semisal kalian ingin membuat tiang seperti ini, tinggi segini, sini, lalu kalian bisa menggunakan follow me tersebut. Nah, seperti ini. Kalian bisa buat lingkaran dulu di garis awalnya. Seperti ini. Ketebalannya 10 cm. Lalu kalian pencet garis-garis yang kalian inginkan untuk dikasih follow me tadi. Kalian pencet shift dulu, pencet ini, pencet sini, lalu kalian pencet follow me, pencet ini. Nah, maka follow me tersebut akan mengikuti garis yang kalian inginkan tersebut. Maka akan terbentuk sebuah besi atau pipa sesuai kemauan kalian. Selanjutnya ada offset tools. Offset tools ini fungsinya yaitu membuat garis atau bidang baru yang sejajar dengan bentuk asli. Seperti ini, kita hapus dulu ini. Setelah kalian ingin membentuk garis dengan bidangnya yaitu kotak juga, cuman di sini. Nah, karena ini jadi make group, maka tidak akan bisa dibentuk lagi. Maka kalian ingin bentuk kembali, kita pencet ini, pencet 2 kali. Nah, maka kalian pencet offset. Nah, sini akan terbentuk sebuah bidang yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda karena kita tarik tadi. Biasanya ini untuk membuat ketebalan dinding atau pola berulang dari suatu objek. Misalnya kalian ingin membuat ketebalan dindingnya 10 cm, kalian tinggal ketik 0.1 enter, maka ketebalan dari dinding ini menjadi 10 cm. Tinggal kalian tarik menggunakan pull atau push. Klik. Nah, akan terjadi dinding di sini. Selanjutnya ada alat yang namanya itu 2-point arc di sini untuk membuat sebuah busur namun menggunakan 2 poin. Misal seperti ini, kalian membuat di sini hingga ke sini, lalu ketinggiannya 14 cm atau sesuai kemauan kalian. Seperti ini, jika ingin menambahkan medan, tambah saja sini ke sini, maka akan terbentuk sebuah medan pada 2-point arc yang kalian buat. Misal ingin dia nyampe ke sana, sebuah ininya tinggal kalian pull sampai ujung, maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya dalam penggunaan SketchUp ini ada yang namanya shortcut. Shortcut ini berfungsi sebagai alat untuk memudahkan kalian dalam menggunakan alat-alat yang ada di sini. Semisal kalian ingin menggunakan pull atau push tanpa pencet ke sini, kalian bisa ketik huruf P, maka akan pencet pull dan push. Jika kalian ingin membuat rotate atau rotation, di sini
orbit itu bisa kalian pencet O, di pen ini bisa kalian pencet A, lalu dan lain-lainnya. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut shortcut tadi, kalian bisa pencet di Windows, itu masuk ke preference, kalian pencet shortcut ini, maka kalian ingin tahu misal pen, nah shortcutnya yaitu H, orbit itu O, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jika kalian ingin membuat sebuah garis lengkung, misal ini garis, lalu kalian pencet di 2 point arc ini ya, sini misal kalian tinggal pencet di sini. Nah, maka akan terbuat sebuah garis lengkung di sini. Lalu kalian bisa hapus bagian garis lurusnya. Nah, maka akan terbuat garis lengkung. Jadi, sebuah besi yang kalian buat atau pipa yang kalian buat tampak lebih realistis dibandingkan seperti ini. Menjadi garis-garis saja, tidak ada bentuk yang lebih realistis. Sama halnya pada gambar ini, kalian bisa buat juga seperti ini. Kalian tinggal pilih garisnya, pencet shift, pilih, lalu kalian pencet follow me. Nah, maka akan terbentuk garis yang lebih realistis karena ada lengkungannya, seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang alat-alat dasar pada aplikasi SketchUp. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan kandang sapi perah dalam SketchUp. Tunggu pada video selanjutnya. Terima kasih.